Istana Kekaisaran Tokyo terletak sekitar 1.300 mil dari Tiongkok. Luasnya hanya 1,31 mil persegi. Tapi pada tahun 1980-an nilainya melebihi semua properti di California. Secara logika itu tak masuk akal, tapi begitulah gelembung ekonomi di tahun 91. Total nilai properti di Jepang diperkirakan 20 triliun dolar, 5 kali lebih besar dari Amerika Serikat. Saat itu, properti dan konstruksi menyumbang seperempat ekonomi dan banyak yang mengira itu akan bertahan selamanya. Namun gelembung jarang bertahan lama karena saat pecah harga tanah turun drastis. Bank-bank kolaps, lebih dari 1 triliun dolar pinjaman macet, pengangguran meningkat, dan Jepang masuk resesi hampir 25 tahun. Kehancuran itu bukanlah pengecualian, melainkan sebuah pola karena sejarah selalu berulang, hanya negaranya yang berubah. Begitu juga dengan tingkat kekejaman di setiap versinya. Melihat Tiongkok tidak mengingatkan saya pada Jepang. 3 kesalahan besar memperburuknya. Bot Tiongkok akan mencoba menurunkan peringkat video seperti ini, tapi Anda bisa membantu dengan klik suka. Terima kasih. Selama hampir 30 tahun pasar properti Tiongkok seperti mesin keajaiban. Setelah privatisasi perumahan tahun 90, 8 kota-kota berkembang pesat dengan pembangunan baru. Jutaan orang pindah dari desa ke kota dan banyak keluarga menggandakan kekayaan hanya dengan punya apartemen. Ini bukan hanya ledakan perumahan, tapi faktor utama kebangkitan Tiongkok sebagai adidaya. Pada abad 21, angkanya sangat besar. Properti dan hal terkait sangat berpengaruh. Pabrik baja, semen, pembuat furnitur, bank, dan perusahaan konstruksi menyumbang 5-30% dari produk domestik bruto Tiongkok. Tapi inilah bagian gilanya. Rumah tangga Tiongkok menaruh 60-70% tabungan hidup mereka di properti, lebih dari 2 kali lipat orang Amerika yang menyimpan kekayaan di real estate. Pemerintah daerah sangat bergantung pada penjualan hak tanah yang menyumbang 40% pendapatan. Namun, pada 2020, salah satu bom waktu itu meledak. Ini krisis Evergrande. Banyak yang mengira mulai tahun 2021, padahal tidak begitu. Siapapun yang bekerja di sektor ini bisa dengan mudah mengetahui apa yang akan terjadi karena seluruh sektor ini menjalankan penipuan. Tapi penipuan yang legal. Pengembang properti Tiongkok menjalankan skema piramida legal dengan menjual apartemen yang belum dibangun. Mereka kantongi uang itu, gunakan untuk membeli lebih banyak tanah, lalu ulangi siklusnya tanpa henti. Masalah utama model ini adalah hanya berhasil saat harga naik dan bank terus memberi pinjaman, sehingga pengembang terlilit utang. Tapi tidak ada yang peduli karena musiknya masih terus dimainkan. Namun akhirnya pemerintah Tiongkok memutuskan sudah cukup. Pada bulan Agustus tahun 20, mereka membuat kebijakan yang disebut 3 garis merah. Satu hal itu membuat semua orang kehilangan segalanya. Bank Rakyat Tiongkok dan Kementerian Perumahan menerapkan 3 aturan keuangan ketat bagi pengembang. Jika dilanggar akan ada konsekuensi. Pertama, rasio aset terhadap kewajiban harus lebih dari persentase tertentu. Kedua, rasio utang bersih terhadap ekuitas harus kurang dari 100%. Ketiga, rasio kas ke pinjaman jangka pendek harus di bawah 1. Dengan bahasa yang sangat sederhana, untuk setiap $100 nilai properti yang dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut seharusnya tidak berutang lebih dari $70. Total utangnya tidak boleh lebih besar dari apa yang benar-benar dimilikinya. Ketiga, perusahaan perlu cukup uang tunai untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo setahun ke depan. Ini menjadi oksigen bagi banyak perusahaan properti. Tiongkok memutus itu dan mesin properti membeku seketika. Akibatnya, tak ada pinjaman, obligasi, atau jalan keluar baru. Pemerintah ingin memaksa perusahaan memperbaiki perilaku dan berhenti berjudi dengan pinjaman. Secara teori masuk akal, tapi kenyataannya malah menghancurkan industri. Atau kita bisa bilang ini memang sudah pasti akan terjadi. Investor asing berhenti meminjamkan ke pengembang Tiongkok. Dan bank-bank Tiongkok kini hanya memberikan pinjaman ke perusahaan milik negara atau proyek yang ada di daftar putih pemerintah. Pemerintah berhasil menghentikan gelembung itu, tapi kini tak ada yang mau mendanai industri. Semua saling menyalahkan pemerintah atau perusahaan. Penyebab utamanya adalah teori greater fool yang membuat semuanya kacau
saat harga rumah turun terus dari tahun 22 hingga 25. Pola pikir investasi orang Tiongkok memiliki masalah penting. Bertahun-tahun membeli properti dianggap keputusan keuangan terbaik, namun kini logika itu tak lagi berlaku. Menyewa apartemen di kota besar Tiongkok hanya menghasilkan kurang dari 2%, sedangkan obligasi pemerintah yang lebih aman menawarkan hasil serupa atau lebih tinggi tanpa usaha. Namun, kerugian utama terjadi pada pukulan kedua. Harga properti itu sendiri sedang turun, para investor tidak hanya mendapatkan hasil yang buruk, mereka juga kehilangan uang di dua sisi sekaligus, dan itu berlangsung sangat lama. Orang-orang membeli aset yang harganya terlalu mahal, bukan karena aset itu berharga, tetapi karena mereka percaya seseorang akan membelinya dari mereka nanti dengan harga yang lebih tinggi. Dalam keuangan, fenomena ini disebut teori greater fool. Apakah orang Tiongkok sadar kesalahan? Ya, tapi apakah mereka berhenti beli properti? Tidak, mereka tidak berhenti, bukan karena bodoh, tapi karena punya harapan besar pada legenda properti. Saat industri runtuh, legenda itu tetap berdiri. Perusahaan terbatas Vanka dianggap sangat hebat dan tak mungkin bangkrut oleh hampir semua orang, kecuali para petingginya. Kepercayaan itu didasari alasan yang kuat. Selama bertahun-tahun, Vanka dijadikan sebagai standar emas manajemen yang bertanggung jawab di industri ini. Satu-satunya pengembang yang bisa dipercaya oleh para investor, bahkan ketika segalanya runtuh. 3 alasan menjadikannya favorit industri. Vanka didukung Shenzhen Metro Group, badan usaha milik negara pemilik sebagian besar saham, sehingga reputasinya kuat. Berbeda dengan Evergrande, Vanka menghindari utang berlebih dan fokus pada arus kas stabil, proyek cepat, serta peminjaman disiplin. Jadi, Vanka tampaknya memiliki perisai tak terlihat yang melindunginya dari kekacauan yang melanda para pesaingnya. Jika Evergrande identik dengan utang berlebih dan kecerobohan di sektor properti Tiongkok, China Vanke justru sebaliknya. Pilihan aman, perusahaan yang selalu benar, itu jadi perisai dari kekacauan, tapi kini mulai retak. Sedikit yang tahu, sepanjang 2024, Vanka melewati badai lebih baik dari kebanyakan orang dan tetap mendapat kredit saat yang lain kehilangan akses. Pada akhir 2025 retakan di bawah permukaan tiba-tiba terbuka lebar. Perusahaan tenggelam dalam penurunan penjualan dan mereka menghadapi gelombang besar pembayaran utang yang jatuh tempo yang sudah tidak bisa mereka tangani lagi. Namun, saat itu dunia belum sadar krisis ini. Mereka baru tahu setelah Vanka memberi sinyal kejatuhan mereka. Terdengar aneh, mengapa seseorang mengumumkan kejatuhannya sendiri? Singkatnya, mereka tak punya pilihan. Pengumuman itu mengubah segalanya. Akhir November 2025, Vanka mengejutkan dengan meminta izin menunda pembayaran obligasi 2 miliar yuan, sekitar 283 juta dolar, yang jatuh tempo 15 Desember. Mereka ingin menunda semua pembayaran pokok dan bunga selama 1 tahun hingga 2026. Ini juga bukan instrumen luar negeri yang tidak jelas. Ini adalah obligasi domestik yang dimiliki oleh investor Tiongkok. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perusahaan Vanka melewatkan tenggat waktu pembayaran. Kekhawatiran krisis ini meningkat karena posisi kas Vanka memburuk sangat cepat. Akhir Juni 2025 perusahaan punya 69 miliar yuan kas. Akhir September jumlahnya turun jadi miliar. Sebagian besar sisa kas tidak dapat diakses karena terkunci di rekening escrow proyek, hasil pra-penjualan yang secara hukum tak bisa dipakai untuk bayar utang perusahaan. S&P Global Ratings memperingatkan Vanka menghadapi jatuh tempo obligasi besar dan arus kas operasionalnya diperkirakan negatif. Kepanikan mulai terjadi saat berita ini dipublikasikan. Ketika berita itu tersebar, obligasi Vanka langsung anjlok. Obligasi yuan yang jatuh tempo Maret 27 sebelumnya di 85 sen per yuan turun menjadi 40 sen pada 25 November. Saham perusahaan di Hong Kong turun ke rekor terendah, sementara di Shenzhen mencapai level terendah sejak 2008. Bursa saham Shenzhen menangguhkan perdagangan 7 obligasi milik Vanka akibat aksi jual yang parah. Obligasi dolar luar negeri turun lebih parah. Obligasi November
27 anjlok dari 55 sen ke 23 sen per dolar hanya dalam beberapa hari. Monster lain juga menyebabkan penurunan itu. Pada 25 Oktober, harga rumah baru di Tiongkok turun paling cepat dalam setahun. Permintaan sektor properti tetap lemah, meski ada banyak janji pemerintah menstabilkan pasar. Ingat kejatuhan Evergrande? Itu adalah kehancuran yang spektakuler pada bulan September 2021 ketika perusahaan itu gagal membayar kupon sebesar 131 juta dolar dan mengubah krisis properti Tiongkok menjadi berita utama global. Pemerintah Presiden Xi Jinping sering berjanji menyelesaikan masalah ini, namun solusinya selalu kurang memadai. Industri yang dulu menyumbang sepertiga produk domestik bruto Tiongkok kini terus menurun nilainya. Harapan memudar, angka turun, segalanya suram hingga momen ajaib datang pada September 2024. Pemerintah saat itu menurunkan suku bunga hipotek, melonggarkan aturan pembelian, dan mendorong bank memberi pinjaman ke proyek tertentu. Ini sempat memperlambat penurunan dan membuat pasar properti tampak stabil. Ini memberi pembeli dan pengembang jeda singkat, tapi kelegaan itu cepat hilang. Pada Oktober 2025 penjualan 100 pengembang teratas turun, 41,9% dari tahun sebelumnya jadi 253 miliar yuan. Itu penurunan paling tajam dalam beberapa bulan dan sangat penting. Langkah-langkah pelonggaran yang dicoba pemerintah itu ternyata tidak berhasil. Jika melihat gambaran besar, sepanjang tahun 24 penjualan rumah baru nasional mencapai 814,5 juta meter persegi. Persentasenya turun dari tahun lalu. Tapi ini bukan krisis mendadak, kita sudah melihat keruntuhan lambat ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 21, penjualan turun 25,7%, lalu di tahun 22 turun lagi 17,3%. Trennya jelas, mereka makin cepat turun. Awalnya, 25 memberi harapan palsu. Penjualan kuartal pertama sekitar 185 miliar meter persegi turun 2,43%, hampir datar. Banyak yang mengira masa sulit telah lewat. Pada pertengahan tahun, penjualan mencapai 183,6 juta meter persegi turun, 4,4% dengan total hampir 3,9 triliun yuan. Namun, Juli datang dan menghancurkan optimisme. Penjualan turun 24% dalam setahun menjadi 211 miliar yuan. Perlu diketahui, penurunan itu mencapai 8% hanya dari bulan Juni saja. Para ahli membawa beberapa kabar buruk, termasuk kabar buruk kedua. Ahli memprediksi harga rumah turun 3,7% sepanjang 2025 dan tidak ada perbaikan di 2026. Kestabilan baru akan tercapai paling cepat tahun 2027. Pada Oktober, harga rumah baru di 70 kota besar turun 2,2% dibanding tahun lalu. Ini penurunan paling lambat sejak Maret 2024. Tapi lihat angka bulanan. Harga turun 0,5% dari September ke Oktober, penurunan bulanan paling tajam dalam setahun terakhir. Juni berat, turun 0,3% dalam sebulan, tercepat 8 bulan terakhir, dan turun 3,2% dalam setahun. Di kuartal kedua, harga real turun 0,38% setelah dihitung inflasi. Namun, hal aneh terjadi. Pada November, harga rumah baru malah naik 0,37% dari bulan sebelumnya. Terdengar positif, kan? Harga pasar sekunder turun 9,4% kecuali harga jual kembali. Pasar terbelah dua dengan pasar jual kembali tidak menunjukkan kepercayaan. Di tengah kegelapan, hanya Shanghai menjadi titik terang. Ini satu-satunya kota tingkat 1 yang masih tumbuh dengan harga naik 5,7% pada Oktober dan 10,1% untuk rumah baru pada Maret lalu. Namun, Shanghai justru jadi pengecualian.
Yang benar-benar buruk adalah yang belum terjual. Hingga akhir Agustus 2025 sekitar 762 juta meter persegi perumahan selesai dibangun, tapi tetap kosong. Naik dari 530.000 pada akhir 2024. Pada Maret, persediaan hunian untuk dijual naik jadi 121,58 juta meter persegi. Rasio perputaran persediaan, pada dasarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual semuanya, telah sedikit membaik menjadi sekitar 21 bulan dari puncaknya yang hampir 26 bulan pada bulan April lalu. Tapi itu masih berarti hampir 2 tahun rumah yang belum terjual terus menumpuk. Ini bagian paling menakutkan. Masih ada persediaan tersembunyi yang belum dibahas. Ketika Anda melihat selisih antara apa yang direncanakan pengembang untuk dibangun dan apa yang benar-benar mereka jual, ada sekitar 0,6 miliar meter persegi yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Di pasar, Vanka Tiongkok memiliki utang berbunga total 164,3 miliar yuan. Dan meskipun grup Metro Shenzhen setuju bulan ini untuk memberikan pinjaman darurat hingga 2 miliar yuan pada paruh pertama tahun 26, itu mungkin hanya menunda hal yang tak terelakkan. Laporan keuangan menunjukkan bahwa Beijing telah memberikan panduan awal kepada pemerintah daerah Shenzhen untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis pasar dalam menangani utang Vanka, yang pada dasarnya adalah kode birokrasi untuk membiarkan semuanya berjalan apa adanya tanpa bailout besar-besaran dari pemerintah. Ketakutan yang kini menyebar di pasar adalah penularan. Jika Vanka tumbang, pengembang lain akan semakin sulit mendapatkan pembiayaan ulang. Tekanan jual di pasar perumahan bisa makin tinggi, membuat harga turun lebih cepat dari sekarang. Saat sinyal bahaya Vanka tersebar, pasar bukan hanya bereaksi buruk, tapi panik total, menyebabkan kerusakan luas melebihi satu perusahaan. Dalam beberapa hari, Vanka berubah dari favorit menjadi tampak tak akan bertahan tahun ini. S&P Global Ratings secara resmi menurunkan peringkat kredit Vanka ke CC pada akhir November. Itu bukan hanya buruk, itu benar-benar bencana. Itu peringkat yang diberikan analis saat mereka menilai kamu berisiko gagal bayar dalam 6 bulan. Mereka memberi credit watch dengan implikasi negatif, menyatakan keuangan Vanka tidak bisa dipertahankan dan perusahaan cepat kehabisan uang. Kejadian setelah Vanka umumkan gagal bayar obligasi sangat kacau. 6 obligasi mereka langsung turun, lebih dari 10% dalam beberapa jam. Satu obligasi anjlok 2% dalam satu sesi perdagangan. Bursa saham sampai menghentikan perdagangan demi mencegah kehancuran total, begitu pula pasar internasional. Obligasi dolar Vanka yang jatuh tempo 2027 hanya dihargai 20 sen per dolar. Itu sudah cukup menjelaskan. Investor asing sudah kehilangan harapan untuk mendapatkan kembali uang mereka. Saham perusahaan juga anjlok, dengan harga saham di Hong Kong mencapai titik terendah dalam sejarah perusahaan. Sementara saham di Shenzhen jatuh kembali ke posisi mereka saat krisis keuangan tahun 2008. Tapi inilah yang benar-benar membuat semua orang merinding. 2 bank besar Tiongkok menolak permohonan pinjaman darurat Vanka untuk pembayaran Desember. Ini penting karena Beijing menekan bank agar tetap memberi pinjaman ke pengembang properti apapun yang terjadi. Jika bank sangat khawatir pada keuangan Vanka hingga menolak memberi pinjaman ke perusahaan yang didukung negara meski ada tekanan pemerintah, itu tandanya situasinya sudah sangat buruk. Ternyata, jaring pengaman itu punya lubang yang cukup besar. Shenzhen Metro membantu Vanka awal 2025 dengan pinjaman lebih dari 30 miliar yuan. Mereka selalu bicara mendukung perusahaan itu di depan umum. Tapi pada akhir tahun, ada sesuatu yang berubah. Mereka mulai memberikan jauh lebih banyak syarat untuk setiap dana baru, menuntut jaminan yang lebih ketat dan persyaratan yang lebih baik sebelum mereka mau mempertimbangkan untuk membantu lagi. Peringatan nyata datang ketika semua orang mengetahui bahwa Vanka harus menyerahkan aset utamanya, yaitu 57% saham di One Wall,
bisnis manajemen properti itu. Itu hanya menghasilkan banyak uang demi pinjaman dari Shenzhen Metro, bukan misi penyelamatan, melainkan transaksi gadai. Dan itu membuktikan bahwa bahkan dukungan yang didukung pemerintah pun datang dengan harga dan batasan yang ketat. Jadi, di mana posisi pasar properti Tiongkok saat kita memasuki tahun 25? Nah, kekacauan itu sekarang berubah menjadi penurunan yang buruk dan terus-menerus memburuk, tidak peduli apapun yang dicoba orang. Pemerintah telah melonggarkan beberapa aturan di kota-kota terbesar, dengan harapan orang-orang kaya akan mulai membeli apartemen mewah lagi. Dan itu memang sedikit membantu di bagian paling atas pasar, tapi ini hanyalah bagian terkecil dari kenyataan. Tapi yang benar-benar menunjukkan ketakutan perusahaan adalah dimulainya pembangunan baru, karena itu pertanda apakah pengembang masih melihat masa depan di bisnis ini. Angka-angka terus turun, hampir seperempat di tahun 24 dan turun lagi 20% di awal tahun 25. Para pengembang pada dasarnya benar-benar berhenti membeli proyek baru karena mereka tidak melihat bagaimana mereka bisa mendapatkan cukup uang dari proyek-proyek itu. Dan mereka terlalu fokus hanya untuk bertahan hidup 1 bulan lagi. Yang lebih parah, mereka tak bisa menyelesaikan bangunan yang sudah dimulai, padahal keluarga sudah menyerahkan seluruh tabungan sebagai uang muka. Pemerintah benar-benar berteriak keras kepada perusahaan-perusahaan ini untuk menyelesaikan rumah-rumah tersebut karena mereka sangat takut akan terjadinya kerusuhan. Tapi penyelesaian proyek tetap turun hampir 15% di paruh pertama tahun 25. Kenapa? Pengembang sangat bangkrut hingga tak mampu membayar pekerja konstruksi meski terus ditekan pejabat pemerintah. Pada Oktober, mereka mengklaim menyetujui pinjaman lebih dari 7 triliun yuan untuk proyek daftar putih. Cukup untuk jutaan apartemen. Terdengar luar biasa di permukaan, tapi ketika Anda menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, gambaran itu menjadi semakin tidak jelas. Pertama-tama, disetujui bukan berarti uangnya benar-benar sudah disalurkan kemana-mana. Bank Pertanian Tiongkok hanya menyalurkan sekitar 5% dari yang disetujui pada pertengahan 25. Sementara itu, analis Trivium Tiongkok menemukan hal mencurigakan. Pemerintah umumkan lonjakan pinjaman disetujui dari 4 ke 7 triliun. Tapi ketika Anda melihat data kredit sebenarnya yang menunjukkan uang yang mengalir ke para pengembang, angka-angka itu hampir tidak bergerak sama sekali. Kemungkinan besar yang terjadi adalah bank-bank hanya mengambil pinjaman yang sudah ada dan menempelkan label whitelist pada pinjaman tersebut untuk menyenangkan atasan mereka di Beijing. Bukan benar-benar menciptakan banyak pinjaman baru. Meski ada rekayasa keuangan dan akuntansi meragukan, whitelist tetap berhasil mencapai tujuannya. Pada akhir tahun 25, lebih dari 7,5 juta rumah yang sebelumnya terbengkalai akhirnya selesai dibangun dan keluarga-keluarga bisa menempatinya. Ini penting karena pembeli rumah yang marah mulai memboikot hipotek, menuntut apartemen selesai sebelum membayar pinjaman. Jika gerakan itu meluas, seluruh sistem perbankan bisa runtuh. Menyelesaikan rumah-rumah itu bukan hanya soal ekonomi properti, tapi untuk mencegah negara ini meledak. Runtuhnya, properti memicu krisis besar yang mengancam struktur pemerintahan. Pejabat lokal di Tiongkok membiayai proyek kereta bawah tanah, bandara, dan jalan tol mewah. Menjual tanah ke pengembang, lalu meminjam dengan jaminan penjualan tanah di masa depan lewat kendaraan, khusus menyebabkan pasar properti runtuh. Penjualan tanah turun 16% di 2024 dan dana pinjaman pun tak punya pemasukan untuk pelunasan. Beijing mengambil langkah ekstrim pada 25 November dengan mengumumkan paket penyelamatan sekitar 10 triliun yuan. Itu setara 1,4 triliun dolar untuk mencegah pemerintah daerah bangkrut dan krisis utang negara. Pemerintah daerah menumpuk utang tersembunyi, yaitu pinjaman di luar pembukuan lewat kendaraan keuangan agar menghindari batas pinjaman resmi. Jumlahnya kini melebihi triliunan yuan. Masalahnya, banyak utang ini jangka pendek dan mahal, dengan suku bunga yang membebani anggaran daerah tiap bulan. Paket penyelamatan
memberi mereka pinjaman baru 6 triliun yuan selama 3 tahun. Intinya, semua utang beracun dibiayai ulang jadi obligasi pemerintah dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Mereka juga menambah 4 triliun yuan lagi lewat obligasi khusus selama 5 tahun. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka akan mengecilkan tumpukan utang tersembunyi itu dari lebih dari triliun menjadi hampir 2 triliun pada tahun 28. Penghematan bunga akan membebaskan sekitar 600 miliar yuan bagi pemerintah daerah untuk digunakan, bukan sekadar membayar utang. Tapi inilah yang perlu kamu pahami tentang apa sebenarnya hal ini. Ini bukan stimulus, ini bukan uang yang dipompa ke dalam ekonomi untuk membuat orang kembali belanja atau membeli rumah. Ini rekayasa keuangan, memindahkan utang dari akun tidak jelas ke buku resmi agar regulator bisa mengelola dengan benar. Ini menghentikan ancaman keruntuhan sistemik, tapi tidak menyelesaikan masalah utama. Tak ada lagi orang di Tiongkok yang ingin membeli properti. Setelah 3 tahun harga turun, mereka tak yakin harga akan naik lagi. Kepercayaan konsumen turun drastis ke angka 80-an, padahal dulu selalu di atas 120. Banyak orang, terutama di bidang konstruksi, properti, dan keuangan, takut kehilangan pekerjaan sehingga mereka memilih menabung semuanya. Tabungan rumah tangga naik lebih dari 10% dalam setahun, mencapai 160 triliun yuan pada pertengahan 2025. Orang tidak membelanjakan uang, bisnis sulit menjual dan merekrut karyawan, sehingga orang makin banyak menabung. Ini mendorong Tiongkok ke deflasi. Harga telah berhenti naik, bahkan harga pabrik turun saat deflasi. Sulit dihentikan karena orang hanya menunggu harga turun, sehingga pengeluaran berkurang dan memicu pemotongan harga lagi. Spiral ini terus berulang, angka menunjukkan kenyataan pahit. Sektor properti yang dulu menambah pertumbuhan produk domestik bruto kini justru menurunkannya. International Monetary Fund memprediksi kehancuran ini dapat mengurangi 2 poin persentase dari potensi pertumbuhan Tiongkok. Beijing tetap menargetkan pertumbuhan 5% dan mendorong kendaraan listrik, baterai, serta panel surya untuk mengompensasi. Tapi Anda tidak bisa menggantikan sebuah industri yang merupakan seperempat dari seluruh ekonomi Anda hanya dengan beberapa sektor ekspor. Secara matematis, itu tidak bisa seperti itu. Pemerintah Tiongkok mengucurkan miliaran ke pasar properti, namun dampaknya minim. Angka-angka menunjukkan hal mengejutkan. Tiongkok memangkas suku bunga hipotek, menurunkan uang muka, memperketat pengawasan dana pra-penjualan, dan memperluas kredit bagi pengembang lewat daftar putih. Dan yang terbesar, fasilitas pembelian kembali senilai 100 miliar yuan untuk membeli persediaan yang belum terjual terdengar sangat besar, bukan? Tapi para analis yang mengatakan pemulihan akan segera dimulai. Beberapa bulan lalu, mereka berubah pikiran. Sekarang mereka bilang pemulihan masih sulit, artinya ini gagal. Fasilitas pembelian kembali, 100 miliar yuan, secara teori dapat membeli sekitar 1,6 juta meter persegi properti tak terjual atau sekitar 19% dari total persediaan kosong di Tiongkok. Masalahnya, membeli bagian itu saja memerlukan sekitar 0,3 triliun yuan. Jika properti dijual dengan diskon 50%, nilainya 14 kali lebih besar dari alokasi. Dukungan itu tidak sebanding dengan masalah, bahkan situasi makin buruk. Ini bukan hanya soal berapa banyak uang yang tersedia, tapi juga soal berapa banyak yang benar-benar digunakan. Pada September 2025, hanya 5,3% dari fasilitas 300 miliar yuan yang terpakai, belum sampai 6%. Pada tahun 2023, program percontohan 100 miliar yuan yang serupa hanya memiliki tingkat pemanfaatan sebesar 2%. Jika uang hanya mengendap dan tidak digunakan, berarti ada masalah besar. Intinya, permintaan tak bisa diperbaiki hanya lewat kebijakan. Demografi berubah, makin sedikit yang butuh rumah dan keterjangkauan sangat terbatas. Walau syarat lebih baik, orang tetap tak bisa membeli. Dan ketidakpastian pekerjaan membuat semua orang menahan uang mereka erat-erat. Pasar properti Tiongkok terus menurun, bukan karena pemerintah tidak berusaha cukup keras, tetapi karena langkah-langkah dukungan ini menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa diatasi oleh perubahan kebijakan apapun. Uang saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. Anda perlu pembeli yang berminat dan mampu, tapi Tiongkok kekurangan keduanya,
berbeda dengan Jepang. Ada 3 hal yang membedakan situasi Tiongkok. Gelembung Jepang pecah setelah harga puncak, sedangkan Tiongkok memutus kredit saat pasar turun, memicu pembekuan mendadak. Jepang menghadapi aset terlalu tinggi, sementara Tiongkok meninggalkan jutaan rumah belum selesai, sehingga krisis keuangan berubah jadi runtuhnya kepercayaan publik. Berbeda dengan Jepang, ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada properti, pendapatan daerah, kekayaan rumah tangga, bank, dan pekerjaan. Saat sektor properti runtuh, semuanya ikut terdampak, sehingga krisis properti Tiongkok bukan hanya soal apartemen kosong atau pengembang bangkrut. Transformasi ekonomi besar ini sedang mengubah ekonomi terbesar kedua dunia, dengan dampak global yang akan terasa bertahun-tahun ke depan. Pertanyaannya, bisakah mereka menemukan jalan baru sebelum sistem runtuh akibat utang dan deflasi?